Alvaro, apa yang bisa kita katakan? Selamat. Pertama, sebelum kita membahas detailnya, bagikan dengan kami. Bagaimana perasaan dan emosi Anda tentang pertandingan hari ini? Yah, saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkannya. Apa artinya mengalahkan Lin Gaoyuan? Tentu saja, saya sangat senang. Ketika Anda datang ke acara kejuaraan semacam ini dan Anda melihat babak pertama, saya dapat melaju selangkah ke depan. Dan, sekarang saya telah melakukannya. Dan melawan seorang pemain hebat. Tidak ada kata-kata untuk bisa menjelaskan. Sebelum pertandingan ketika Anda melihat bagan pertandingan, 3 hari yang lalu, dan Anda melihat akan bermain melawan Lin Gaoyuan, apa yang Anda katakan kepada diri Anda? Aku sudah bersusah payah datang ke Las Vegas, untuk hanya mendapat undian pertandingan seberat ini? Ya, Anda selalu akan memikirkan, jika Anda mendapat lawan seorang pemain Cina. Itu pasti akan menjadi hal berat. Dan tentu Anda akan merasa sedikit kecewa, sedih bercampur. Tetapi pada akhirnya kami menyelesaikan tugas dengan baik. Itulah apa yang kami dapat atur adalah persiapan menghadapi pertandingan sebaik mungkin. Dan, inilah pertandingannya. Di situ kami sungguh memulai rencana. Dan pada akhirnya kami mengatur dan mempersiapkannya. Saya sungguh sangat puas akan hal tersebut. Jika kita berbicara tentang kepuasan, Anda hanya mencapai peringkat 100 dunia ketika Anda berusia 26 tahun. Anda telah bermain di level profesional sekitar, berapa? 6 tahun atau 7 tahun sekarang? Dan di saat tertinggal 2-0. Jika seseorang berteriak kepada Anda, "Hei, tidak apa-apa. Kamu sudah bermain dengan baik." Dan demikian selesai, Anda masih bisa pulang ke Spanyol dengan kebanggaan. Stop, tapi tidak demikian. Apa yang menjadikan Anda mendorong untuk percaya bisa bangkit di posisi tertinggal 2-0? Untuk mendorong munculnya energi, saya selalu mencoba untuk berpikir dan melakukan usaha yang maksimal untuk bisa mengalahkan pemain terbaik seperti Lin Gaoyuan setidaknya sekali seumur hidup saya. Sebelumnya saya masih merasa kecewa kepada diri sendiri karena belum mampu mengalahkan pemain 20 besar dunia. Yaitu sangat sulit, mereka sangat hebat. Namun, meskipun demikian saya tetap mencoba dan berusaha. Dan sungguh, saya berhasil mengalahkan salah satu dari mereka hari ini. Ini pencapaian besar untuk saya. Oke, ayo bicara kepada kami beberapa hal. Pertama, di saat tertinggal 0-2, apa yang Anda katakan? Apa yang pelatih Anda katakan? Apa yang kalian bicarakan? Dan kemudian di saat kedudukan menjadi 2-2, karena tegangnya pertandingan, pasti muncul rasa gugup yang begitu menegangkan. Apa yang Anda katakan di momen-momen tersebut? Saya harus katakan, sekalipun jika saya kalah 0-3, itu tetap sebuah hal yang memuaskan. Saya mencoba merasakan dan menjalankan apa yang kami susun di latihan, apa yang kami sudah persiapkan, tapi lawan saya seorang yang lebih baik dari saya. Dan saya tidak bisa beradaptasi di 2 set awal, dan itu saya coba anggap hal biasa, apalagi ini adalah pertandingan pertama saya di turnamen ini. Jadi, saat kedudukan 2-1, kemudian saya mulai merasa feeling lebih baik dan sebaliknya saya melihat lawan lebih gugup dan berkali-kali melakukan kesalahan. Saya tetap fokus, dan saya katakan, pelatih membantu dengan sangat baik, untuk meyakinkan saya fokus kepada rencana yang telah dibuat. Dan sungguh tanpa pelatih, saya pikir akan menjadi sangat sulit bisa melakukannya. Dan kemudian kekuatan untuk bangkit berlanjut sehingga kedudukan menjadi 2-2. Di set penentuan, saya berikan kemampuan terbaik yang saya mampu dan saya bisa. Orang Spanyol dikenal begitu bergairah dan cenderung emosional. Dan mereka mengekspresikannya. Tapi Anda seperti sebuah bongkahan es, dingin, tenang. Bagaimana Anda melakukannya? Anda bukan Spanyol keumuman. Bukan itu masalahnya. Dalam olahraga ini, di mana banyak sekali pemain hebat dunia, dan sangat sulit untuk menunjukkan dan meraih kemenangan. Kami memiliki atlet hebat di Spanyol. Setiap orang melihat hal itu. Di cabang tenis, Spanyol memiliki Alcaraz dan Nadal, mereka adalah pemain-pemain hebat yang terbiasa memenangkan pertandingan. Kamu bisa melihat api yang membara. Dan saya yakin saya memiliki sesuatu di DNA saya. Jadi saya terus mencoba. Fokus di pertandingan. Karena Anda tahu, tenis meja sekarang adalah pertandingan yang pendek, jadi jika Anda terlalu emosional, maka pertandingan akan menjadi acak-acakan. Jadi selalu penting tetap untuk fokus. Oke, sekarang apakah keluarga Anda sudah terbangun dan mengetahui? Apakah mereka menonton atau tidak? Apakah Anda menghubungi mereka untuk menceritakan pertandingan ini?
Sepertinya mereka tidak menonton, karena dua anak saya bangun jam 6 pagi. Saya lebih memilih supaya mereka cukup istirahat dan tidur. Dengan senang hati saya akan menghubungi mereka. Dan akan mengabari jika saya mengalahkan Lin Gaoyuan. 2 pertanyaan terakhir. Pertama, saya tidak tahu, jika Anda lihat ke depan, di dalam bagan pertandingan, Anda akan berhadapan dengan Sora Matsushima dari Jepang. Anak muda, sangat bertalenta, sangat bagus. Anda memiliki waktu untuk merayakan kemenangan, tapi Anda tetap harus fokus lagi. Apa yang Anda akan katakan mengenai pertandingan tersebut? Sora lagi, pemain kidal ini. Pemain yang sangat bagus. Saya kalah darinya tahun lalu di Slovenia Open 3-2, pertandingan ketat saat itu. Jadi ini akan menarik. Dan saya tidak ada waktu untuk merayakan kemenangan, terlebih besok pagi saya akan bermain di ganda campuran. Tapi saya akan pastikan menikmati momen ini di saat turnamen ini berakhir. Pertanyaan terakhir. Pertama kali Anda ke Las Vegas. Ini adalah sebuah kota, di mana Anda bisa pergi ke pesta di malam hari, jika Anda mau. Apa yang akan Anda lakukan? Saya harus katakan, kota ini sungguh mengejutkan saya. Di mana di sini Anda bisa berpesta kapanpun Anda mau. Tapi saya tidak akan melakukannya. Saya hanya membawa tas dan kemudian pergi untuk makan. Beberapa hari ini demikian adanya. Oke kawanku, kita nikmati waktu kita untuk menonton pertandingan Anda hari ini tadi. Selamat, dan mudah-mudahan Anda mendapatkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Makasih banyak.